Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Sukarnain MPD dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai laporan praktik tata ruang dan maket kantor. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Alizia Hikmatus Aplina, dan teman saya, Almira Rosa Iskandar, Angelin Gabrielia Simatupang, Anissa Rahmadita, Audi Regina, Azizatun Nisa, Berlian Ayu Safitri, Brogis Okta Alivia Paradiba, Citra Mawasda Yohantri, dan Dia Ardini Nur Safitri. Selanjutnya, saya akan memperjelaskan poin-poin mengenai tata ruang kantor SMP PGRI 2 Lawang. Poin pertama yaitu perbekalan kantor, kedua bentuk tata ruang, ketiga teknik tata letak, dan keempat ergonomi kantor, kelima pendukung layout, keenam dan kantor, dan revisi dana tata ruang kantor. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbekalan kantor. Keadaan perbekalan kantor. Perlengkapan dan mesin-mesin kantor yang ada di ruang guru dan TU sekolah digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor agar dapat selesai lebih cepat dan tepat. Perlengkapan dan mesin-mesin kantor yang digunakan juga memadai untuk mendukung pegawai dalam bekerja. Kemudian, perabot kantor yang ada di dalam ruang guru dan TU dapat dikatakan cukup untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor, serta interior kantor seperti kipas angin, jam dinding maupun foto piagam yang terdapat di ruang guru dan TU juga memperindah ruangan sehingga memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja. Perbekalan kantor di sekolah ini sangat menguntungkan karena baik dalam memenuhi standar dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Baik, selanjutnya ini adalah print out foto perbekalan kantor. Yang pertama, perbekalan kantor ruang guru. Foto yang kedua, ada perbekalan kantor ruang TU. Selanjutnya, ruang terima tamu di TU. Dan yang terakhir, ada ruang operator, bendahara, dan juga arsip. Revisi perbekalan kantor. Perbekalan kantor sekolah di ruang guru maupun ruang TU bisa dikatakan cukup. Ini dikarenakan perbekalan kantor di ruang guru dan TU cukup memadai bagi para pegawai dan tidak menghambat penyelesaian kerja atau aktivitas pegawai. Perbekalan kantor di ruang guru maupun TU SMP PGRI 2 Lawang cukup memadai, tetapi ditingkatkan lagi demi pelaksanaan pekerjaan kantor, serta meningkatkan mutu dan kualitas layanan sekolah. Dengan demikian, para pegawai, peserta didik, dan tamu merasa lebih nyaman dan dapat memberikan feedback bagi publik maupun warga sekolah sendiri. Materi selanjutnya yaitu bentuk tata ruang. Keadaan bentuk tata ruang di sekolah SMP PGRI 2 Lawang. Ruang guru dan TU sekolah dibedakan tempatnya agar guru serta karyawan lebih mudah dan luas dalam mengerjakan tugas-tugasnya tanpa dibatasi sekat. Bentuk tata ruang ini sangat menguntungkan bagi sekolah karena luas ruangan yang terbatas, karena pemisah antar bagian tidak menggunakan dinding, tetapi menggunakan peralatan kantor sekolah. Selain itu, bentuk tata ruang ini juga memudahkan tersebarnya cahaya dan peredaran udara, memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap segenap pegawai. Di dalam ruang guru terdapat meja dan kursi yang berbaris.
Perabotan ruangan juga tertata rapi sedemikian rupa agar karyawan merasa nyaman. Sedangkan di dalam ruang TU, di dalamnya tergabung dengan koperasi sekolah, ruang operator, meja bendahara, ruang arsip, dan ruang untuk menerima tamu. Berikut printout foto bentuk tata ruang kantor. Terdapat ruang guru, ruang tata usaha, ruang koperasi sekolah, dan meja bendahara sekolah. Kemudian ruang terima tamu tata usaha, ruang operator, bendahara, dan arsip. Revisi bentuk ruang kantor. Bentuk tata ruang kantor sekolah, baik ruang guru maupun ruang tata usaha, bisa dikatakan cukup. Hal ini dikarenakan bentuk tata ruang guru dan tata usaha nyaman bagi para pegawai dan tidak menghambat penyelesaian kerja atau aktivitas pegawai. Namun, bentuk tata ruang kantor membuat keamanan berkurang untuk pekerjaan yang bersifat rahasia atau dengan kata lain tidak ada privasi. Bentuk tata ruang kantor, baik ruang guru maupun ruang tata usaha, di SMP PGRI 2 Lawang masih harus diperhatikan dan diperbarui karena untuk meningkatkan kenyamanan para pegawai, peserta didik, serta meningkatkan mutu dan kualitas layanan sekolah. Dengan demikian, para pegawai, peserta didik, dan tamu merasa lebih nyaman dan dapat memberikan feedback bagi publik maupun warga sekolah sendiri. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai teknik tata letak. Next. Keadaan nyata teknik tata letak. Tata usaha sekolah letaknya di sebelah utara ruang guru. Ruangan ini dibedakan bertujuan agar guru lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan agar lebih nyaman. Di dalam ruang guru terdapat meja dan kursi guru yang berjumlah sesuai dengan guru yang ada. Meja kerja waka kurikulum, meja kerja waka sarana prasarana, ruang kepala sekolah dan ruang terima tamu kepala sekolah, meja komputer dan dapur. Di dalam ruang tata usaha sekolah terdapat koperasi sekolah, ruang operator sekolah, meja bendahara, ruang arsip, dan ruang untuk terima tamu. Ruang tata usaha sekolah ini menurut narasumber sudah ditata sedemikian mungkin agar terlihat rapi. Namun karena keterbatasan biaya, maka juga menyesuaikan dengan biaya yang ada. Next. Berikut dari printout foto teknik tata letak kantor. Yang pertama, gambar yang pertama ruang guru, dan yang kedua ruang TU, ruang koperasi sekolah, dan meja bendahara sekolah. Foto yang ketiga ruang terima tamu di tata usaha, dan foto yang keempat ruang operator bendahara dan arsip. Selanjutnya yaitu revisi bentuk teknik tata letak. Teknik tata letak ruang kantor sekolah atau ruang guru maupun ruang TU masih kurang. Hal tersebut dikarenakan untuk ruang TU lebih baik tidak dijadikan satu dengan koperasi sekolah. Ruang TU berfungsi untuk melayani administrasi sekolah, pencatatan, penyuratan, penyimpanan dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Kemudian, untuk meja kerja bendahara sekolah, alangkah lebih baiknya untuk diletakkan di dalam atau di pojok karena bendahara tugasnya untuk mengurusi bagian keuangan. Ruang arsip lebih baiknya menggunakan lemari-lemari arsip agar buku-buku penting yang ada tidak tergeletak di atas meja dan agar terkesan rapi. Ruang operator alangkah lebih baiknya juga disendirikan karena menurut kami ruang operator lebih baik ditempatkan di depan karena biasanya banyak didatangi oleh publik, maka harus ditempatkan di tempat yang mudah untuk dijangkau. Dapur yang ada di dalam ruang guru menurut kami lebih baik diletakkan di luar ruang guru. Next. Selanjutnya yaitu ada ergonomi kantor. Ergonomi kantor dilaksanakan menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman,
nyaman, efisien, dan lebih produktif. Luas ruang kantor PU dibuat dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap karyawan yang bekerja dalam ruangan tersebut mendapatkan ruang udara dan dapat bergerak secara bebas dalam melaksanakan pekerjaannya. Tata peletakan peralatan kantornya pun dilaksanakan dengan menyesuaikan tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor, serta menyesuaikan meja dengan posisi keyboard dan mouse yang sejajar. Kursi yang digunakan juga sudah sesuai dengan ukuran karyawan yang menggunakannya, dan meja kerja yang digunakan diatur sesuai dengan tingkat kebutuhan yang sering digunakan oleh karyawan dengan mengidentifikasi dokumen kerja yang merupakan dokumen tim. Next. Berikut merupakan printout foto ergonomi kantor. Gambar yang pertama yakni ruang TU sekaligus menjadi ruang koperasi sekolah dan ada meja bendahara sekolah. Kemudian gambar yang kedua yakni ruang operator, bendahara, dan arsip. Baik, selanjutnya yaitu revisi ergonomi kantor. Ergonomi kantor ruang bisa dikatakan kurang, dikarenakan ruang TU dan koperasi sekolah yang dijadikan satu, sehingga luas kantor yang sudah diatur sedemikian rupa untuk membuat karyawan bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan produktif dapat terganggu oleh aktivitas yang terjadi pada koperasi sekolah. Pemilihan kursi yang digunakan pegawai harus lebih diperhatikan kenyamanan pada kursi. Kemudian dalam menggunakan dan menyesuaikan kursi untuk menempatkan posisi duduk yang ergonomis. Pemilihan kursi ini juga dapat dilakukan sesuai dengan jenis tugas pekerjaannya dan keadaan kursi harus stabil baik beroda maupun tidak. Materi selanjutnya yaitu pendukung layout. Keadaan nyata dari pendukung layout. Hal penting yang sudah diperhatikan dalam mempengaruhi efisiensi pekerjaan dalam pekerjaan perkantoran atau tata usaha perkantoran meliputi yang pertama yaitu cahaya dan warna. Sumber penerangan utama di siang hari memanfaatkan cahaya alami dari matahari, tetapi juga terdapat penerangan buatan dari lampu dengan sistem penerangan cahaya langsung. Warna dari ruang TU dan ruang guru berwarna putih pada dinding dan plafonnya. Yang kedua yaitu sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang cukup dari adanya ventilasi udara di setiap sudut ruangan dan pemasangan kipas angin beserta pengharum ruangannya yang menambah kesejukan dari ruang kantor. Yang ketiga yaitu suara dan musik. Ruangan belum dilengkapi dengan peredam suara. Tidak ada pemisah dinding dari setiap bagian ruangannya, seperti speaker aktif, block slave speaker yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah saat bicara. Yang keempat yaitu dekorasi fisik. Dinding dihiasi dengan piagam, data-data peraturan sekolah, data keadaan guru atau siswa, foto tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, TV di sudut ruang terima guru, dan peralatan kecil kebutuhan guru di ruang kantor tersebut. Yang kelima yaitu kebersihan keamanan, sudah cukup bersih dan tertata rapi. Tidak ada barang di atas meja, lingkungan sekitar sudah cukup bersih karena sekolah memiliki petugas kebersihan yang cukup memadai, yang dilengkapi peralatan dan bahan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Berikut merupakan printout foto dari pendukung layout yang ada, yaitu dapat dilihat pada ruang guru, lalu juga pada ruang terima tamu kepala sekolah,
Kemudian ruang terima tamu di tata usaha dan juga ruang kepala sekolah. Selanjutnya, revisi pendukung layout. Menurut hasil observasi, pendukung layout di SMP PGRI 2 Lawang sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan warna dan cahaya pada kantor ini sudah cukup efisien dan serasi sesuai kebutuhan dan ketenangan tenaga kerjanya ketika melaksanakan pekerjaan. Namun, dalam hal ini sekolah juga perlu menambahkan AC yang bertujuan untuk memberikan kesegaran fisik para pegawai karena pertukaran udara yang cukup, serta memberikan kesan ruangan yang nyaman. Kemudian juga perlu menambahkan alat mesin atau alat gaduh yang diletakkan di setiap sudut ruangnya atau diberi peredam suara berupa karton tebal pada dinding lantai serta memberikan lapisan karet busa tipis di bawah mesin ketik. Selanjutnya adalah denah tata ruang kantor. Next. Baik, untuk denah yang pertama yaitu denah tata ruang guru. Di sebelah kiri terdapat meja guru, ruang komputer, dapur, loker, dan meja komputer. Sedangkan di sebelah kanan terdapat meja komputer dan print, serta ruang kepala sekolah. Selanjutnya. Baik, dapat diperhatikan ini adalah denah tata ruang TU. Di sebelah kanan terdapat ruang terima tamu dan ruang operator serta arsip. Sedangkan di sebelah kiri terdapat meja tata usaha, kamar mandi, meja bendahara yang terletak di depan, dan juga etalase koperasi siswa. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah revisi denah tata ruang kantor. Untuk yang pertama adalah denah tata ruang kantor. Di bagian depan ada ruang tamu, kemudian ruang kepala sekolah berada pada ruang sendiri. Di samping kiri terdapat meja guru dan meja komputer. Selanjutnya terdapat loker di belakang barisan meja guru. Kemudian untuk ruang bendahara dibedakan tersendiri, berada di pojok untuk menjaga keamanan dana dari lembaga pendidikan. Selanjutnya kami menambahkan dapur dan kamar mandi di dalam, namun terpisah oleh sekat, dan ada juga televisi dan almari untuk perabotannya. Next. Dan ini adalah denah tata ruang tata usaha. Di bagian depan ada ruang tamu, kemudian di belakangnya ada ruang operator dan pengarsipan yang tersekat oleh almari perlengkapan dan untuk arsip. Kemudian ada meja pegawai TU, dan kami juga menambahkan dapur dan kamar mandi di dalam dan tersekat oleh tembok. Kemudian untuk koperasi siswa kami membedakannya dengan membuat ruang tersendiri untuk koperasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.